Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa Pekan Advent keempat, 21 Desember 2021. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Wendelinus Rudi dari Kepulauan Riau. Selamat mendengarkan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tentu tahu bahwa Bunda Maria dan Santa Elisabet merupakan dua tokoh perempuan yang tidak terpikirkan sebelumnya akan menjadi pembawa perubahan bagi dunia. Sebagai seorang Kristen Katolik yang pernah membaca kisah dari Santa Elisabet, di mana Santa Elisabet adalah seorang perempuan yang sudah lanjut usia dan mandul, sementara Bunda Maria adalah seorang perawan sederhana dari sebuah desa yang jauh dari pusat kekuasaan. Baik Bunda Maria maupun Santa Elisabet tentunya mereka hanyalah akan menjadi bagian dari masyarakat biasa pada masa itu. Namun apa yang terjadi? Ketika apa yang di mata dunia itu dianggap biasa-biasa saja, ternyata Bunda Maria dan Santa Elisabet dipilih oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam sebuah karya keselamatan yang mengagumkan. Santa Elisabet pada akhirnya melahirkan Yohanes yang berperan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Sedangkan Bunda Maria melahirkan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Tentunya mereka adalah para wanita yang revolusioner karena membawa pembaharuan bagi dunia. Selain itu, sungguh ajaiblah karya Allah dalam diri mereka.
Dalam keajaiban ini tentunya terjadi selain karena kebaikan Allah, tapi perlu diingat juga bahwa karena adanya iman dari pihak Bunda Maria dan Santa Elizabeth. Dalam Injil Lukas ditekankan bahwa peran iman itu sangat penting. Seperti di ayat 45 dikatakan, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berbicara mengenai iman, kita tahu bahwa Santo Agustinus pernah mengatakan bahwa Bunda Maria itu dipuji bahagia bukan pertama-tama karena menjadi ibu Yesus secara biologis, tetapi karena ia mau menerima Tuhan Yesus dalam hati atau di dalam imannya. Karena percaya, Allah pun berkenan tinggal di dalam rahimnya. Iman atau percaya memiliki daya kekuatan yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Pada hari ini kita melihat perjumpaan Bunda Maria dan Santa Elizabeth di dalam Injil pada hari ini. Tentunya merupakan perjumpaan dari dua orang wanita yang memiliki pengalaman iman yang sama. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami Allah, dan mereka ingin saling berbagi sukacita yang telah mereka alami itu. Pengalaman iman Bunda Maria dan Santa Elizabeth tentunya mau mengingatkan kita mengenai apa yang paling penting dalam perayaan Natal itu sendiri. Apa yang kita akan sambut di dalam kelahiran Yesus dan melihatnya di dalam sebuah palungan. Apakah kehadirannya itu akan membuat kita semakin beriman dan menggerakkan hati kita untuk mau berbagi dengan sukacita? Semoga melalui renungan singkat pada hari ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin.